Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Tri Kurniawan, dengan NIM 4117003230011. Saya berasal dari program studi Teknik Elektro, semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi untuk mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler, pada pertemuan pertama dengan topik pengenalan mikrokontroler. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita bersama mengenai teknologi penting ini. Mari kita mulai. Pertama ada definisi dan perbedaan mikroprosesor dengan mikrokontroler. Mikroprosesor adalah unit pemroses utama dalam sebuah sistem komputer yang berfungsi sebagai otak yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data. Mikroprosesor biasanya digunakan dalam komputer atau perangkat yang memerlukan kapasitas pengolahan data yang besar dan kompleks. Dalam sistem ini, sebagian besar komponen pendukung seperti memori dan port input-output berada secara terpisah dari mikroprosesor. Berbeda dengan mikroprosesor, mikrokontroler merupakan sebuah sistem komputer miniatis yang sudah terintegrasi dalam satu chip. Di dalam mikrokontroler, terdapat CPU, memori, serta perangkat input-output yang dirancang untuk menangani tugas-tugas pengendalian tertentu secara efisien dan ekonomis. Mikrokontroler banyak digunakan dalam sistem tertanam atau embedded system, yaitu perangkat yang dirancang khusus untuk melakukan fungsi kontrol seperti oven listrik, remote control, atau bahkan robot sederhana. Singkatnya, mikroprosesor lebih fokus pada pengolahan data yang kompleks, sementara mikrokontroler lebih fokus pada pengendalian fungsi khusus dengan sumber daya yang lebih kecil. Selanjutnya, masuk ke pembahasan komponen-komponen mikrokontroler. Sebuah mikrokontroler terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara sinergis untuk menjalankan instruksi dan mengontrol perangkat lain. Pertama, ada CPU, Central Processing Unit, adalah otak mikrokontroler yang menjalankan perintah dari program dan mengendalikan operasi seluruh sistem. Lalu ada memori program atau flash memory yang menyimpan kode program yang akan dieksekusi. Kode ini tidak hilang meskipun daya listrik dimatikan, sehingga program dapat berjalan ulang saat mikrokontroler dinyalakan. Selanjutnya ada yang namanya memori data, atau biasanya kita sebut RAM. RAM adalah memori sementara yang digunakan saat mikrokontroler menjalankan program untuk menyimpan data yang diproses secara dinamis. Lalu, ada port input-output yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan perangkat luar, seperti sensor, tombol, motor, atau lampu. Selanjutnya, ada timer dan counter, yaitu modul khusus yang berfungsi mengatur waktu dan menghitung kejadian tertentu, penting untuk pengendalian proses waktu nyata. Kemudian, ada yang namanya ADC, Analog to Digital Converter, dan DAC, Digital to Analog Converter. Memungkinkan mikrokontroler membaca sinyal analog dari dunia nyata seperti suhu, tekanan, dan mengubahnya menjadi sinyal digital yang bisa diolah. Sebaliknya, DAC mengubah data digital menjadi sinyal analog. Lalu, ada sistem interupsi memungkinkan mikrokontroler merespon kejadian luar secara cepat dan akurat tanpa harus terus-menerus memeriksa kondisi tersebut. Masuk ke pembahasan sejarah dan perkembangan teknologi mikrokontroler. Mikrokontroler pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an. Intel menjadi pionir dengan produk-produk seperti Intel 8048 dan 8051 yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teknologi mikrokontroler. Sejak itu, teknologi ini terus berkembang dengan peningkatan kemampuan memori, kecepatan proses, dan efisiensi konsumsi energi. Arsitektur mikrokontroler juga mulai beralih ke desain RISC, Reduced Instruction Set Computing, yang memungkinkan instruksi dieksekusi lebih cepat dengan jumlah instruksi yang lebih sederhana namun efisien. Di era modern, mikrokontroler telah menjadi komponen penting dalam teknologi IoT, Internet of Things, di mana perangkat saling terhubung dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Pabrikan seperti Microchip, Atmel, ST Microelectronics, dan Espressif terus berinovasi dengan fitur-fitur tambahan seperti konektivitas nirkabel, Wi-Fi, Bluetooth, keamanan data, dan kemampuan pengolahan sinyal canggih. Contoh implementasi mikrokontroler di dunia industri dapat ditemukan di berbagai bidang yang memanfaatkan teknologi otomatisasi. Mikrokontroler memiliki peran penting dalam industri modern karena mampu mengendalikan proses secara efisien dan mengurangi ketergantungan pada operator manusia.
Pada otomasi pabrik, mikrokontroler digunakan untuk mengontrol mesin produksi sehingga proses kerja menjadi lebih cepat, presisi, dan minim kesalahan. Dalam perangkat rumah pintar, mikrokontroler berperan dalam mengatur lampu yang dapat dikendalikan melalui aplikasi smartphone serta mengatur suhu ruangan secara otomatis menggunakan termostat cerdas. Di sektor otomotif, mikrokontroler mengontrol berbagai sistem penting seperti ABS, airbag, pengapian, dan pengelolaan bahan bakar, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan keselamatan dan efisiensi kendaraan. Dalam bidang medis, perangkat seperti alat ukur tekanan darah digital dan alat pacu jantung menggunakan mikrokontroler untuk fungsi kontrol dan pemantauan kondisi pasien secara real-time. Sedangkan pada sistem keamanan, mikrokontroler digunakan dalam sistem akses berbasis kartu RFID, kamera dengan sensor gerak, serta sistem alarm otomatis. Dengan kemampuannya yang handal, hemat energi, dan fleksibel, mikrokontroler menjadi elemen kunci dalam pengembangan sistem cerdas serta otomatisasi di berbagai sektor industri. Sebagai penutup, memahami mikrokontroler bukan hanya penting untuk mempelajari sistem komputer terbenam, tapi juga membuka peluang besar bagi kita untuk berinovasi dalam teknologi modern yang berkembang pesat. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.